Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dan tak lupa pula banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Ahmad Ibnu Mutakin MPDI, yang selalu mendampingi kita. Saya Nabila Lutfiatur Ramadhana, Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Syarif. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale yakni sebuah model yang digunakan dalam pendidikan untuk menggambarkan berbagai jenis pengalaman belajar yang berbeda. Model ini dikembangkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946. Kerucut tersebut menunjukkan hubungan antara berbagai jenis pengalaman belajar dan tingkat retensi atau pemahaman informasi oleh siswa. Selanjutnya, inilah gambar kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Membaca sebanyak 10%, mendengarkan sebanyak 20%, melihat gambar atau lihat video atau demonstrasi sebanyak 30%, terlibat dalam diskusi sebanyak 50%, presentasi sebanyak 70%, bermain peran atau melakukan simulasi atau mengerjakan hal yang nyata. Karena ini peserta didik ikut berperan, ikut turut aksi, jadi ingatannya untuk mengingat itu sangat tajam, maka sebanyak 90%. Berikut adalah urutan pengalaman belajar dalam kerucut pengalaman Edgar Dale, dimulai dari yang paling konkret hingga yang paling abstrak, yakni pembacaan, melibatkan penggunaan teks tertulis untuk memperoleh informasi yang pemahaman tentang topik yang dipelajari, yakni sebanyak 10%. Yang kedua yaitu pendengaran atau verbal, melibatkan penggunaan kata-kata lisan dalam bentuk ceramah, diskusi, atau presentasi untuk menyampaikan informasi sebanyak 20%. Yang kedua yaitu visualisasi atau lihat gambar, melibatkan penggunaan media visual seperti gambar, diagram, atau video untuk memperjelas konsep atau informasi yang dipelajari sebanyak 30%. Selanjutnya yakni audiensi atau audiovisual, melibatkan penggunaan media audiovisual seperti rekaman suara atau video untuk menyampaikan informasi. Ini ingat sebanyak 30%. Selanjutnya yakni demonstrasi, melibatkan pengamatan langsung terhadap demonstrasi atau presentasi oleh instruktur atau fasilitator. Contohnya adalah demo oleh guru di kelas sebanyak 30%. Selanjutnya diskusi kelompok, melibatkan interaksi antara peserta didik untuk berbagai ide, gagasan, dan pengalaman mereka tentang topik yang dipelajari. Selanjutnya pengalaman abstrak, melibatkan pengalaman yang sangat abstrak atau teoritis seperti konsep-konsep matematika atau filsafat sebanyak 90%. Yang selanjutnya yaitu simulasi, melibatkan pengalaman yang disimulasikan secara sederhana untuk mereplikasi situasi yang sebenarnya, contohnya atau simulasi komputer atau permainan peran sebanyak 90%. Selanjutnya pengalaman langsung, yakni melibatkan pengalaman langsung dengan objek atau situasi yang dipelajari. Contohnya adalah eksperimen praktek di laboratorium atau kunjungan lapangan sebanyak 90%. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.